Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Ya, langsung saja izinkan saya untuk share screen sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Oke. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu tentang analisis ketersediaan sistem dukungan di Indonesia untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, oke, next. Adapun anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri sebagai moderator Muhammad Radi, ada saudari Mustika Yusti, saudari Delta Judika, saudari Sartika Purnamasari, saudari Emilia Putri, dan saudari Putri Cornelia. Next. Nah, slide pertama akan dibahas, disampaikan oleh saudari Sartika Purnamasari. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unit layanan disabilitas. Nah, di sini sistem dukungan yang diberikan yaitu unit layanan disabilitas. Nah, ketersediaan unit layanan disabilitas ini terdapat di beberapa daerah. Yang pertama ada di Universitas Negeri Malang. Nah, di Universitas Negeri Malang ini menyediakan juru bahasa isyarat dan mentor belajar bagi mahasiswa tuli. Kemudian untuk yang kedua ada unit layanan uh, dukungan yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu di mana pada unit layanan ini mendampingi siswa disabilitas dalam proses adaptasi di sekolah inklusif. Kemudian yang ketiga yaitu unit layanan dukungan yang unit layanan disabilitas yang ada di Universitas Negeri Padang atau UNP. Nah, di sini unit layanan disabilitas itu membantu mahasiswa disabilitas dalam kegiatan akademik. Kemudian juga membantu kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan Dinas Pendidikan Kota Medan mendirikan unit layanan mohon maaf, Dinas Pendidikan Kota Medan itu mendirikan unit layanan ini pada tahun 2023. Nah, adapun deskripsinya, unit layanan disabilitas ini merupakan unit khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau lembaga pendidikan untuk memberikan layanan pendukung kepada peserta didik ataupun mahasiswa penyandang disabilitas. Nah, unit layanan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi asesmen kebutuhan khusus. Nah, fungsi asesmen kebutuhan khusus ini dalam unit layanan disabilitas ini bertugas untuk melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kondisi peserta didik. Nah, asesmen ini mencakup jenis hambatan yang dimiliki, potensi, kebutuhan belajar, dan dukungan apa yang dibutuhkan untuk menunjang proses pendidikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu pendampingan akademik. Nah, unit layanan disabilitas ini memberikan dukungan akademik kepada peserta didik yang disabilitas baik dalam bentuk tutor sebaya, penyesuaian materi ajal maupun bantuan teknis saat pembelajaran. Misalnya mahasiswa yang tuli itu akan didampingi oleh juru bahasa isyarat selama perkuliahan berlangsung. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penyediaan alat bantu. Nah, unit layanan disabilitas ini memfasilitasi ketersediaan alat bantu belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana alat bantu ini dapat berupa uh, buku ataupun komputer dengan pembaca layar, kursi roda, alat bantu dengar, atau alat komunikasi alternatif. Nah, tujuannya di sini adalah untuk peserta didik itu agar bisa belajar dengan lebih mandiri dan nyaman. Kemudian untuk yang keempat, layanan konseling dan dukungan psikososial unit layanan disabilitas ini menyediakan layanan konseling untuk membantu peserta didik mengatasi tantangan emosional dan sosial, serta juga bisa memperkuat rasa percaya diri dan keberdayaan mereka. Selain itu, peserta didik juga mendapat dukungan psikososial yang diberikan kepada orang tua dan guru, di mana ini digunakan untuk memahami kondisi anak serta membangun komunikasi yang positif terhadap anak. Kemudian untuk yang kelima ada advokasi dan kolaborasi. Nah, unit layanan disabilitas ini juga bertindak sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan pihak
pihak luar seperti SLB, rumah sakit, ataupun lembaga sosial. Nah, dalam hal ini, unit layanan disabilitas ini menyediakan layanan yang terintegrasi. Kemudian unit layanan disabilitas ini juga dapat mengadvokasi pemenuhan hak-hak pendidikan bagi ABK dan mendorong sekolah untuk menjadi lebih ramah dan disabilitas. Nah, uh, unit layanan disabilitas ini kami dapat bersumber dari Permendikbud nomor 26 tahun 2019. Ini terdapat di situs universitas, situs UM Dinas Pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mistika Justi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem dukungan pusat sumber. Nah, yang pertama yaitu ketersediaan. Ketersediaan pusat sumber yaitu masih terbatas. Umumnya, pusat sumber ini masih terintegrasi di SLB atau Sekolah Inklusi Unggulan. Nah, contohnya pusat sumber ini yaitu SLB Negeri Pembina DKI Jakarta. Nah, yang mana ini menyediakan alat bantu braille, pelatihan TIK untuk guru dan layanan konseling. Kemudian ada SLB Yaketunis Yogyakarta, di mana berperan sebagai pusat pengembangan bagi tunanetra. Kemudian ada SLB Negeri Pembina Sumatera Barat, Padang, mulai dikembangkan sebagai pusat sumber regional. Kemudian ada SLB Negeri 1 Lampung, menyediakan ruang terapi dan layanan konseling. Nah, ketersediaan ini kami cari dari beberapa provinsi atau pulau yang ada di Indonesia. Mungkin masih ada ketersediaan yang lainnya. Nah, untuk deskripsi, pusat sumber ini sendiri berfungsi sebagai pendukung utama pendidikan inklusif bagi ABK melalui yang pertama yaitu melalui pelatihan guru, di mana dengan adanya pelatihan guru dapat meningkatkan kompetensi guru dalam strategi pembelajaran untuk berbagai disabilitas. Kemudian dapat melatih penggunaan media adaptif dan teknik pengelolaan kelas inklusif. Kemudian mendukung penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan ABK. Yang kedua yaitu media pembelajaran adaptif, yang mana dapat menyediakan alat bantu seperti buku braille, teks besar, dan software pendukung. Kemudian dapat mengembangkan aplikasi interaktif untuk gangguan kognitif dan motorik. Kemudian sebagai layanan konsultasi yang berfungsi untuk memberi bimbingan kepada guru dan orang tua dalam mendampingi ABK dan mendukung kebutuhan emosional, sosial, dan akademik ABK secara berkelanjutan. Nah, semua data ini kami peroleh dari Kemendikbudristek, kemudian terdapat sumber dari laporan SLB dan dari Pusdati. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Delta Julika. Kepadanya dipersilahkan. Delta belum masuk. Saudari Delta Julika, ini baru masuk. Monitor, Saudari Delta Julika. Susah masuk katanya. Sementara ini. Udah masuk, udah masuk. Udah proses. Oh, udah ada. Ya, Delta Julika, Saudari Delta Julika, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan sistem dukung sekolah khusus atau luar biasa. Nah, di sini SLB tersebar luas di Indonesia, minimal satu di setiap kabupaten atau kota, melayani beberapa jenis disabilitas. Contohnya itu ada SLB Negeri 1 Bantul, terus Negeri SLB Negeri Bandung. Nah, di sini deskripsinya adalah lembaga pendidikan formal khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas disebut dengan jenis hambatan yang dimiliki, di mana jenisnya itu ada beberapa tipe, yaitu ada tipe A yaitu tuna netra, di mana di sini yaitu SLB itu mengajarkan huruf
Braille, orientasi, mobilitas, dan keterampilan hidup mandiri. Lalu yang kategori B yaitu tunarunggu, di mana yaitu menggunakan bahasa isyarat dan media visual serta pengembangan karakter berbicara dan sosial. Lalu ada SLB tipe C, yang ini adalah tuna grahita, di mana ini adalah hambatan intelektual ringan hingga sedang. Di sini berfokus pada keterampilan dasar dan kemandirian dengan materi yang lebih sederhana. Lalu ada tipe D, di mana itu tunadaksa, di mana tunadaksa adalah hambatan fisik atau gerak. Di sini menyediakan akses fisik dan pembelajaran yang disesuaikan dengan anak dengan hambatan gerak. Di sini sumbernya yaitu Dapodik, Kemendikbud, laporan Dinas Pendidikan. Nah, dapat dilihat dari sini yaitu SLB merupakan bagian dari sistem pendidikan inklusi di Indonesia, memberikan dukungan menyeluruh, bukan hanya pada aspek akademik, tetapi pada karakter kemandirian serta kesetaraan hak pendidikan yang ada di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Emilia Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sistem dukungan dunia usaha dan dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri atau bisa disebut dengan DUDI berkontribusi dalam pemberdayaan ABK melalui program CSR, yaitu pelatihan kerja, rekrutmen inklusif, sehingga mereka itu memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas, serta membuka peluang kerja dengan penyesuaian lingkungan, sehingga ABK dapat berkembang secara mandiri dan berkontribusi di masyarakat. Nah, namun DUDI ini masih terbatas dan masih mulai berkembang dan mendukung pelatihan secara inklusif di beberapa tempat ya. Kemudian berikut ini adalah contoh keterlibatan DUDI. Salah satunya pertama pelatihan keterampilan seperti komputer dan vokasional bagi ABK. Kemudian kerjasama DUDI dengan SMK atau SLB untuk program magang dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah rekrutmen inklusif di perusahaan kerja dan retail seperti barista, kemudian mitra pengemudi ataupun staf toko. Dukungan DUDI ini memberikan dampak besar bagi ABK. Yang pertama, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, kemudian membuka akses menuju dunia kerja, dan yang terakhir memberikan kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah kolaborasi antara DUDI, sekolah dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan bagi ABK. Dengan membuka pintu kesempatan, kita semua dapat membantu ABK menjalani hidup yang lebih mandiri dan bermakna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Cornelia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya terkait sistem dukungan program transisi. Jadi ketersediaannya yaitu program transisi untuk ABK masih terbatas dan berkembang di beberapa SLB dan lembaga pelatihan seperti SLB BC Pengudi Luhur Yogyakarta, pelatihan menjahit dan magang di usaha lokal, SMALB Bakti Luhur Malang, kerjasama dengan bengkel dan industri rumah tangga, BLK di Snaker, pelatihan khusus ABK di beberapa daerah, SLB Negeri 2 Palembang, pelatihan tata boga dan salon untuk tunagrahita, SMK Inklusi Lampung, magang di UMKM lokal. Nah, program transisi untuk ABK membantu mereka beralih dari pendidikan di dunia kerja atau pelatihan lanjut dengan komponen utama. Nah, yang pertama, magang. Memberikan pengalaman kerja langsung untuk belajar keterampilan praktis. Nah, yang kedua, pembinaan vokasional, yaitu untuk mengembangkan keterampilan teknis untuk sektor tertentu, seperti komputer, tata boga, ataupun otomotif. Atau
motif. Nah, selanjutnya terkait inkubasi wirausaha. Nah, ini membantu ABK mulai usaha dengan pelatihan pendampingan kewirausahaan. Nah, di mana tujuannya yaitu yang pertama mempersiapkan ABK untuk kehidupan setelah sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan akses ke dunia kerja. Dan yang ketiga, mendorong pengembangan kewirausahaan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja yang mungkin bisa kami presentasikan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari audiens, saya persilahkan. Saya Pak, Ya, baiklah, silakan dari Saudara Denny Paslah. baik, terima kasih atas kesempatan bertanya. Pertanyaan saya adalah yaitu pada sistem dukungan sumber, bagaimana peran media pembelajaran adaptif yang disediakan oleh pusat sumber dapat meningkatkan partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif? Berikan contoh konkretnya. Terima kasih. Baiklah, ya pertanyaannya terkait dengan peran media ya, media pembelajaran yang adaptif untuk yang disediakan oleh pemerintah oleh pusat sumber. Apakah dapat meningkatkan partisipasi aktif PABK di dalam kelas inklusif? Contohnya, berikan contohnya. Baiklah jawabannya itu, saya langsung saya jawab. Yaitu media adaptif memungkinkan ABK untuk memahami materi sesuai kemampuan dan gaya belajar mereka, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan lebih percaya diri. Contohnya, siswa tunanetra itu dapat belajar membaca dengan menggunakan buku Braille atau screen reader. Sementara siswa dengan gangguan kognitif dapat menggunakan aplikasi interaktif bergambar untuk memahami konsep dasar. Ya, jadi hal ini dapat meningkatkan keaktifan mereka dalam diskusi, tugas kelompok, dan ujian. Jadi, tentu saja sekarang sudah makin maju teknologi, maka dengan kemajuan teknologi itu makin memungkinkan pada siswa atau peserta didik ataupun orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau anak berkebutuhan ABK itu dapat mengikuti pelajaran, dapat berwirausaha, dapat mandiri karena kemajuan teknologi ini. Ya, jadi namun yang perlu digarisbawahi juga, ya, dengan kemajuan teknologi ini juga itu perlu adanya harus ada interaksi yang lebih aktif. Ya, jadi anak-anak ABK itu tidak boleh langsung diberikan teknologi saja, bukan, tapi mereka harus didampingi, di didampingi, diberikan arahan secara bersama, belajar bersama. Karena kenapa? Karena ya mereka butuh teman. Mereka butuh teman. Anak-anak ABK itu orang-orang berkebutuhan khusus itu butuh teman, sehingga dia butuh orang-orang yang dapat membantu mereka untuk menjadi orang yang lebih baik atau bahkan menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang. Oke, bagaimana? Saudari Deni, Saudara Deni, gimana jawabannya? Siap, sudah Oke, cukup. baiklah, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi